Momen perayaan Tahun Baru dirasakan berbeda oleh para pengungsi yang terdampak bencana. Untuk mengetahui bagaimana suasana Tahun Baru di lokasi terdampak bencana, sudah ada koresponden CNN Indonesia Nova Naya Antaka di Karangbaru, Aceh Tamiang. Selamat siang Naya, selamat Tahun Baru buat Naya, buat tim liputan dan semua warga Aceh Tamiang dan semuanya. Meskipun dalam suasana kesederhanaan, semoga spirit semangat terus berjuang di Tahun Baru ini. Naya, bisa Anda ceritakan bagaimana suasana Tahun Baru di tempat Anda melaporkan saat ini? Pastinya berbeda pada saat ini, Naya. Ya, selamat pagi, selamat tahun baru Yuda dan juga pemirsa. Suasana di hari pertama di tahun 2026 kalau misalnya dapat kami gambarkan situasinya di Kuala Simpang. Kalau di tempat saya melaporkan ini adalah salah satu hunian sementara yang nantinya akan diberikan kepada warga terdampak. Namun secara general khususnya di Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, memang suasana di hari pertama tahun 2026 ini memang tidak ada kemeriahan apapun karena memang di mayoritas ini adalah bagaimana pemulihan di Kuala Simpang atau Aceh Tamiang sendiri banyak masih ditemui alat-alat berat untuk bisa membersihkan lumpur-lumpur, sisa-sisa material. Kemudian juga di sisi kiri kanan juga sejauh kami menelusuri jalur Kuala Simpang sendiri juga masih kita temui sisa-sisa seperti mobil-mobil yang memang pada saat itu hanyut di bawah banjir bandang, namun memang perlahan mulai bersih. Tapi juga kalau kita lihat masih banyak tenda-tenda di pinggir jalan Kuala Simpang di mana tempat pengungsi untuk tinggal sementara yang memang kalau digambarkan situasinya tidak ideal, hanya tenda biasa. Kemudian juga kalau malam ini juga riskan bagi anak-anak karena banyak nyamuk, dan untuk itu dari pihak pemerintah sendiri, salah satunya dari BUMN dan Antara ini menyiapkan hunian sementara. Untuk tahap pertama ini ada sekitar 200. Saya akan menunjukkan kurang lebih seperti apa gambarannya. Ini Yuda, di sebelah kiri saya adalah salah satu contoh hunian sementara yang saat ini sudah tahap finishing, artinya sudah selesai, yang nantinya sebentar lagi kita akan melihat Presiden Prabowo Subianto akan meninjau langsung ke kawasan rumah hunian dan Antara atau sementara ini bagi warga terdampak, sehingga tadi jika dapat saya gambarkan untuk situasi tenda-tenda yang memang masih kurang layak ini, warga-warganya bisa lebih nyaman tinggal di hunian sementara karena selain diberikan fasilitas rumah sementara yang ukurannya memang seperti studio begitu, dan nanti akan ada space komunal di mana nanti ada dapur umum, tempat bermain anak, kemudian juga ada playground anak disediakan. Ini diharapkan bisa membuat warga terdampak ini lebih nyaman, khususnya untuk anak-anak, karena seperti kita ketahui dampak dari banjir bandang ini cukup luas, bahkan sampai pelosok-pelosok di pasca kejadian 1 bulan kami menelusuri juga masih kiri kanan ini kondisinya masih memprihatinkan, masih terlihat rumah-rumah rusak dan juga sisa-sisa material. Apalagi kalau kita lihat estimasi BMKG semalam saja hujan, tentunya ini juga jadi tantangan bagi para pekerja untuk bisa menyelesaikan hunian sementara itu. Hunian sementara yang memang saat ini sebentar lagi Presiden Prabowo Subianto akan meninjau dan melihat langsung seperti apa hunian sementara, dan nantinya ditargetkan pada tanggal 8 atau 9 Januari ini akan bertambah dari 200 sampai 600 rumah. Dan ada total dari BUMN sendiri 15.000 hunian untuk daerah yang terkena bencana, dan kita berharap tentunya perlahan proses pemulihan akan segera diimplementasikan merata ke seluruh daerah. Bahkan dari PLN sendiri juga PLN Pusat juga melakukan apel siaga di sini, yang data-data terkini adalah yang menarik Yuda, untuk listrik di Sumbar dan juga Sumut ini hampir menembus 100% pemulihannya, sementara di Aceh Tamiang sendiri yang memang dampaknya cukup parah ini, kalau kita lihat di Aceh Tamiang ada sekitar 200 desa, atau keseluruhan Aceh ada sekitar 6.500 desa, tinggal 180 desa kalau kita mengutip dari pernyataan Dirut PLN, ada tinggal 180 desa yang memang masih belum pemulihan listriknya, karena pertama adalah akses yang sulit dan letaknya juga bisa dikatakan di pelosok, dan juga cuaca ini juga menjadi tantangan. Kita berharap baik dari kelistrikan ini merata, kemudian air bersih juga merata, dan juga jalan-jalan, bahkan kalau di Kuala Simpang ini adalah jantung kotanya, ini juga bisa kembali
kembali hidup kembali karena sempat menjadi kota mati kalau kita mereview 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Dan kita berharap ini segera terimplementasi dan yang paling penting adalah bantuan ini tepat sasaran, merata, tersebar ke seluruh daerah-daerah terdampak. Yuda. Nova Naya, kami akan menantikan informasi terkini dari sana. Selamat bertugas kembali.